Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas fenomena sosial yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu perbedaan prestasi akademik di kalangan siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Melalui fenomena ini, kita akan memahami bagaimana 4 konsep utama dalam sosiologi, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri, ranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, serta perubahan sosial berperan dan saling berkaitan dalam konteks pendidikan. Sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar dan menyesuaikan diri terhadap nilai, norma, dan budaya masyarakat. Ini adalah bagian penting dari perkembangan individu, karena melalui sosialisasi, seseorang dapat memahami bagaimana berperilaku dan berinteraksi dalam berbagai situasi sosial. Dalam konteks sekolah, sosialisasi terjadi sejak hari pertama siswa masuk. Mereka mulai mengenal lingkungan baru, bertemu dengan teman-teman baru, dan mulai memahami struktur serta aturan yang ada di sekolah tersebut. Mereka belajar berinteraksi dengan guru, teman sebaya, serta memahami peraturan sekolah. Interaksi ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua siswa mengalami proses ini dengan mudah. Beberapa siswa mungkin merasa cemas atau bingung ketika harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Siswa berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah sering menghadapi tantangan lebih besar. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama seperti siswa dari keluarga yang lebih mampu. Misalnya, mereka mungkin tidak terbiasa dengan cara belajar yang dituntut di sekolah atau kesulitan berinteraksi karena merasa minder. Hal ini bisa membuat mereka merasa terisolasi atau kurang percaya diri. Sementara itu, siswa dari keluarga yang mampu biasanya lebih terbiasa dengan lingkungan belajar yang terstruktur, bahkan mungkin sudah mengikuti les atau pelatihan sejak kecil. Mereka memiliki akses ke berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar mereka. Selain itu, mereka juga sering terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mereka mengembangkan keterampilan tambahan dan memperluas jaringan sosial mereka. Mereka lebih mudah menyesuaikan diri, baik secara akademik maupun sosial. Kepercayaan diri mereka yang tinggi membuat mereka lebih aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial siswa, dan ini bisa berdampak pada kesuksesan mereka di sekolah. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa dari berbagai latar belakang, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung kesuksesan semua siswa. Sekolah adalah contoh nyata dari pranata sosial, yaitu lembaga yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini kebutuhan akan pendidikan. Di sekolah, kita tidak hanya belajar mata pelajaran seperti matematika, bahasa, tetapi juga nilai-nilai sosial dan keterampilan hidup yang penting. Dalam sekolah, ada struktur sosial yang jelas. Struktur ini membantu mengatur interaksi dan hubungan antara semua anggota sekolah. Ada kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, yang membuatnya penting untuk kelancaran operasional sekolah. Tapi tidak hanya itu, di antara siswa pun sering terbentuk struktur sosial informal atau yang kita sebut sebagai stratifikasi sosial. Ini bisa berdasarkan berbagai faktor seperti prestasi akademik, kemampuan olahraga, atau bahkan kepribadian. Contohnya, siswa yang sering meraih nilai tinggi biasanya mendapat status lebih tinggi secara sosial. Mereka seringkali menjadi pusat perhatian dan dihormati oleh teman-teman sekelasnya. Mereka lebih dikenal, lebih dipercaya, dan bahkan dijadikan sebagai panutan. Siswa-siswa ini seringkali diminta untuk membantu teman-teman mereka yang kesulitan dalam pelajaran. Sebaliknya, siswa dengan nilai rendah atau yang jarang aktif bisa dianggap kurang mampu. Mereka mungkin merasa terpinggirkan dan kurang dihargai oleh teman-teman dan guru. Stratifikasi juga bisa terjadi berdasarkan kemampuan ekonomi. Siswa yang berasal dari keluarga kaya mungkin memiliki akses ke berbagai sumber daya yang lebih baik. Siswa yang memiliki barang-barang mahal atau mengikuti kursus tambahan dianggap lebih elit dan seringkali mendapatkan perlakuan istimewa. Sementara siswa yang sederhana kadang dipandang sebelah mata. Mereka mungkin merasa kurang percaya diri dan kurang termotivasi untuk berprestasi. Ini adalah kenyataan sosial yang harus kita sadari.
penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan adil bagi semua siswa. Karena stratifikasi sosial di sekolah dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Dengan memahami dan mengatasi stratifikasi ini, kita bisa membantu semua siswa mencapai potensi penuh mereka. Nah, dari sini kita masuk ke pembahasan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah fenomena yang sangat menarik dan penting untuk dipahami, terutama dalam konteks pendidikan. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang, bisa naik, bisa juga turun. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan yang tersedia. Dalam konteks pendidikan, sekolah menjadi alat mobilitas sosial vertikal yang sangat penting. Sekolah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi, bisa mengubah masa depan mereka. Misalnya, seorang siswa dari keluarga kurang mampu, tapi rajin belajar, mendapatkan nilai tinggi dan diterima di universitas ternama, adalah contoh bagaimana pendidikan bisa menjadi alat untuk mencapai mobilitas sosial. Setelah lulus, ia mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dengan pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang memadai, ia mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ini contoh mobilitas sosial naik. Namun, mobilitas sosial tidak selalu positif. Sebaliknya, jika seseorang siswa dari keluarga mapan tidak serius belajar, gagal menyelesaikan pendidikan, bisa saja mengalami mobilitas sosial menurun. Ini menunjukkan bahwa pendidikan juga bisa menjadi faktor penentu dalam penurunan status sosial. Pendidikan adalah jembatan menuju perubahan status sosial, dan ini sangat relevan dalam lingkungan sekolah. Dengan memahami pentingnya pendidikan, kita bisa lebih menghargai peran sekolah dalam membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan meraih masa depan yang lebih baik. Konsep terakhir adalah perubahan sosial, yaitu perubahan dalam struktur atau fungsi masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan sekolah mengalami banyak perubahan sosial. Misalnya, peningkatan penggunaan teknologi dan internet dalam proses belajar, adanya pembelajaran daring atau hybrid learning, dan kesadaran siswa akan isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, bullying, atau kesehatan mental. Semua ini menunjukkan bahwa sekolah tidak lagi berjalan dengan cara yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Guru kurikulum dan sistem pengajaran harus ikut berubah agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perubahan sosial juga mempengaruhi cara siswa belajar, berinteraksi, dan membentuk identitas sosial mereka. Sebagai kesimpulan, dari fenomena perbedaan prestasi di sekolah berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana 4 konsep sosiologi saling berkaitan. Sosialisasi dan penyesuaian diri mempengaruhi keberhasilan siswa di lingkungan yang baru. Peran atas stratifikasi sosial menciptakan perbedaan status dan peluang dalam pendidikan. Mobilitas sosial menjadi hasil akhir dari proses belajar yang sukses, dan perubahan sosial terus menuntut adaptasi dari semua pihak dalam dunia pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk diri sebagai bagian dari masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.